الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين ضيوف الله ضيوف الرحمن Salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah sama-sama kita memanjatkan puja-puji serta rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, dengan nikmat iman wal Islam, taufik serta hidayahnya yang senantiasa menghantarkan kita untuk kita tetap istiqomah melaksanakan daripada perintah Allah dan melaksanakan segala sunnah Rasulullah. Dan pada hari ini alhamdulillah, dengan nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kita dapat menjumpai daripada hari yang mulia, hari yang penuh berkah, yaitu hari Idul Adha. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat kita pergunakan dalam rangka kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan keharibaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah untuk melaksanakan daripada syariatnya dan juga berusaha untuk mensyiarkannya. Mudah-mudahan termasuk kita yang saat ini sedang mensyiarkan daripada syiar-syiar agama Allah. Mudah-mudahan menjadi wasilah untuk diri kita, untuk menjadi wasilah untuk keluarga kita, kelak bersama-sama kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang berbahagia, banyak sudah kita ketahui Nabi dan Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kalimat tauhid, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala
dengan membawa syariatnya masing-masing. Namun dari sekian banyak nabi-nabi dan sekian banyak rasul yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya, hanya 2 nabi dan rasul yang membawa syariat yang dapat kita ikuti daripada jejaknya, yaitu nabi kita yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang bergelar dengan Khalilullah, kecintaan Allah. Yang kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bergelar Habibullah wa Khalilullah, orang yang dicintai dan yang mencintai. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam membawa syariat, membawa millah Ibrahim, yang kemudian dilanjutkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu millah Nabi Allah Ibrahim, yaitu hari ini sama-sama kita menyaksikan orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita sedang melaksanakan ibadah haji, sedang melaksanakan rukun-rukun haji. Kesemua ini adalah millah, ikutan syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang berawal dari kisahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menempatkan sebagian keluarganya di sebuah daerah yang tandus dan gersang, daerah yang tidak berpenghuni, daerah yang sangat kejam baik suhu maupun alamnya pada saat itu. Namun karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah berangkat dari negeri Israel menuju daerah Baka yang sekarang kita sebut adalah kota Mekah, dengan perjalanan sepanjang 1500 km, berjalan kaki menyusuri daerah-daerah yang tandus dan gersang, maka sampailah di tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di negeri Baka, di mana tidak ada orang satupun di sana yang mendiami daerah tersebut, karena memang saat itu terkenal daerah yang tandus dan gersang. Tiba di tempat setelah berjalan berhari-hari dengan letih, lesu, lemah, perbekalan yang sangat minim, maka dikatakanlah oleh Nabi Allah Ibrahim, "Wahai istriku, aku tempatkan engkau bersama putraku di tempat ini, dan aku akan kembali ke negeri Israel untuk berdakwah." Kemudian Nabi Allah Ibrahim berjalan, baru saja tiba kemudian ditinggalkan dan pergi lagi menuju Israel. Sang istri bingung, Siti Hajar bingung. Ditanya Nabi Allah Ibrahim, "Wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan aku beserta putramu di tempat yang tandus ini?" Nabi Ibrahim tidak menjawab, dia terus berjalan. Berlari lagi Siti Hajar dan bertanya lagi, "Wahai suamiku, kenapa kau tinggalkan aku beserta putramu di tempat yang tandus ini?" Nabi Ibrahim tidak menjawab dan terus berjalan. Ketiga kalinya sambil berlari-lari kecil memegang belakang baju Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar bertanya lagi, "Wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan aku beserta putramu di tempat yang gersang ini? Apakah ini perintah Allah?"
Maka saat itu Nabi Allah Ibrahim berhenti berjalan dan mengatakan, iya, ini adalah perintah Allah. Subhanallah. Ini adalah suri tauladan kita, di mana satu keluarga antara suami, istri, dan anak, apabila dikatakan ini adalah perintah Allah, maka langsung dikerjakan tanpa pikir-pikir, tanpa hitung-hitungan. Dikatakan pula Nabi Ibrahim diperintahkan menuju negeri Baka adalah perintah Allah, maka seketika itu pula Nabi Ibrahim melakukan dan melaksanakan ada perintah Allah. Siti Hajar dikatakan ini adalah perintah Allah, engkau ditempatkan di tempat ini. Maka Siti Hajar, seorang istri yang soleh, yang taat dan patuh kepada suaminya, dia tahu dia akan ditinggalkan oleh suaminya, berdua dengan anaknya yang masih bayi, yang masih merah di tempat yang gersang, tanpa ada orang dan pertolongan di sana. Dengan patuh tunduk karena ini adalah perintah Allah, maka Siti Hajar mengikuti ini adalah perintah Allah, bukan kemauan suaminya. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Allah tidak akan pernah menelantarkan umatnya. Allah tidak akan pernah menelantarkan hambanya. Maka ini pun hatinya akhirnya terbukti dan dibuktikan oleh Siti Hajar. Manakala setelah sekian tahun, kurang lebih antara 9 sampai 10 tahun, Nabi Allah Ibrahim kembali ke kota Mekah dari Palestina, menemui keluarganya, dan di sana dia temui Nabi Ibrahim bertemu dengan keluarganya dalam keadaan sejahtera, di mana wilayahnya saat itu tidak lagi kering dan kerontang, sudah banyak tanaman-tanaman, sudah banyak orang berjualan, kesemuanya sudah sejahtera. Maka dijadikan negeri yang penuh berkah. Dilihat pula anaknya yang dulu ditinggalkan masih merah, sekarang sudah tumbuh menjadi seorang remaja yang cerdas. Ini salah satu milah Nabi Ibrahim yang kita ikuti, baik secara rukun-rukunnya dan sunnah-sunnahnya. Adalah semua adalah milah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan juga salah satunya adalah melakukan lari kecil, sa'i. Itu juga yang diajarkan oleh Siti Hajar saat ia kekurangan minum, kekurangan makan, merasa khawatir akan keselamatan putranya. Dia berlari antara Bukit Sofa dan Bukit Marwa sebanyak 7 kali sebagai tanda ikhtiar bahwa kita sebagai manusia tidak boleh diam diri, tidak boleh berpangku tangan, harus ikhtiar, harus melakukan usaha sebagaimana yang telah diajarkan oleh Siti Hajar. Walaupun itu mustahil, dikatakan secara logika akan mustahil mendapatkan air di puncak gunung, di tengah-tengah bukit, dikatakan mustahil, tapi itu adalah ikhtiar, di mana Allah menentukan bahwa di situ adalah rezekinya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Idul Adha yang berbahagia. Adapun milah kedua daripada Nabi Allah Ibrahim adalah mengenai kurban. Kurban adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Allah Ibrahim menunjukkan kepada kita kecintaannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kepatuhannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia mengorbankan sesuatu yang ia cintai, yang ia banggakan dan sangat ia senangi. Maka begitu juga uswatun hasanahnya untuk kita juga demikian. Kita nggak bisa berkorban hanya sekedar berkorban. Kita tidak akan dikatakan berkorban kalau hanya sekedar berkorban.
Kita dikatakan berkorban apabila kita telah benar-benar mengorbankan sesuatu yang kita cintai. Kita bukan tidak punya harta, kita bukan tidak mampu untuk berkorban, tapi kemauan kita, ketaatan kita kepada Allah kurang, maka kita tidak melakukan kurban, ragu-ragu dalam melaksanakan berkurban. Bahkan diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim ini, dia mengorbankan putranya yang sangat dicintai. Jangankan beratus-ratus hewan yang dia kurbankan setiap tahun, beratus-ratus hewan dia kurbankan setiap tahun, sampai malaikat Jibril mengetes beliau. Suatu saat dia datang kepada Nabi Allah Ibrahim, "Wahai Ibrahim, saya minta kambingmu 100 ekor." Dikasih. Yang kedua, besok datang lagi malaikat Jibril mengetes lagi. "Ya Allah Nabi Ibrahim, aku minta kambingmu 100 ekor, silahkan." Datang lagi malaikat yang ketiga, mengetes lagi Nabi Allah Ibrahim, "Wahai Ibrahim, saya minta untamu 100, silahkan ambil." Nabi Allah Ibrahim tahu bahwa yang datang malaikat untuk mengetes dia. Kemudian malaikat ini bertanya, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau begitu baik?" Nabi Ibrahim sebagai manusia dan sebagai syariat buat kita tentunya, bukan dia tidak bisa menyusun kata-kata, tetapi ini adalah memang disyariatkan oleh Allah. Nabi Ibrahim pun keluar kata-katanya. Apa? Jangankan cuma 100 ekor, jangankan 200 ekor, 500 ekor yang aku kurbankan, kambing, domba, dan onta, bila aku punya anak sekalipun akan aku kurbankan. Ini adalah suatu yang mustahil diucapkan oleh seorang nabi, tapi ini adalah menjadi syariat tanpa adanya kekeliruan yang dikelirukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ucapan Nabi Allah Ibrahim. Maka kita juga tidak akan ada pernah daripada syariat kurban. Maka ini adalah menjadi milah, ikutan dari Allah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka berkurbanlah yang bagus, berkurbanlah dengan hewan yang kita cintai, hewan yang kita senangi, bentuknya, rupanya, ya, harganya, semua itu menjadi contoh dari Nabi Allah Ibrahim pada saat kita berkurban. Dan yang ketiga, milah Ibrahim adalah berkhitan. Nabi Allah Ibrahim melakukan khitan pada dirinya sendiri saat usia 80 tahun. Maka kita juga diajarkan untuk berkhitan, diperintahkan untuk berkhitan mengikuti milah Ibrahim. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, ikutilah milah Ibrahim, ikutilah syariat Ibrahim." Ini sebagian daripada milah-milah Ibrahim yang kemudian diikuti oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai syariatnya, yang kita kerjakan sebagai amaliyah kita, ibadah-ibadah kita dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah milah membangun masjid, di mana pada saat itu Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membangun Ka'bah, membangun Baitullah yang sempat hancur karena air bahnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi pernah hancur karena tergerus oleh bahnya, bah air yang terjadi pada saat Nabi Nuh. Gelombang-gelombang tsunami begitu besar sehingga menghancurkan Ka'bah Baitullah. Maka Nabi Allah Ibrahim diperintahkan membangun Ka'bah, kemudian diperbaiki oleh Nabi Allah Ibrahim, kemudian juga diperindah. Maka milah kita mengikuti Nabi Ibrahim adalah membangun rumah-rumah ibadah dan juga memperindah rumah-rumah ibadah seperti masjid, musola, taman-taman belajar anak-anak kita. Itu adalah milah-milah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Semoga apa yang menjadi milah-milah Nabi Allah Ibrahim dapat kita ikuti dengan sebaik-baiknya,
kita mengambil contoh, mengambil ibrah, suri tauladan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan kita pertahankan untuk anak-anak kita. Kita ajarkan anak-anak kita, semoga kelak anak-anak kita tumbuh menjadi millah Ibrahim, millah Ismail, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, tanpa harus bertanya ini dari mana perintahnya, tanpa harus bertanya ini dari siapa, tanpa bertanya apa dalilnya. Dia hanya patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dikatakan ini perintah Allah. Insya Allah anak-anak kita, cucu-cucu kita langsung mengerjakannya. Dan juga sebagai bukti wujud, sebagai bukti kecintaannya kepada kita sebagai orang tua, dia taat kepada orang tua. Birrul walidain. Mudah-mudahan anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, yang dapat meneruskan daripada perjuangan-perjuangan kita untuk menegakkan kalimat la di kalimatillah. Dan semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini, apa yang kita kurbankan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga apa yang diniatkan, apa yang dihajatkan oleh kita, oleh para pengorban, disampaikan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pahala-pahala yang ditujukan disampaikan kepada almarhumah daripada pengorban. Juga kita doakan kepada orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji. Kita doakan semoga senantiasa dalam keselamatan, diberikan kesehatan yang afiat, yang membawa haji yang mabrur, dan pulang ke tanah airnya masing-masing, bertemu dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa bainal nizam kalam Allahil malikil mannan, wallahu yahdiyal muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jaa bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, khairul khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihil gurar. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala an-nabiyil qadima wa amarna bidzalika irsyadan lana wa ta'zima. Qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفرنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وقوي الإسلام والمسلمين وأهلك الكفر والظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله الأكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.